Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di platform Bumiku Mengaji yang semoga Allah berkahi ini. Ya, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mendidik diri kita, memperkaya diri kita dengan ilmu agama, dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, dan juga berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan kita semua menuju surganya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana judul yang sudah disebutkan atau yang dipampang ya, misalnya di sini ada kiat-kiat istiqomah. Ya, semua orang berharap dirinya bisa istiqomah. Semua orang mungkin mengklaim dirinya saya istiqomah ya. Atau dia sering berdoa semoga istiqomah, semoga istiqomah. Ya, kadang dia mendoakan orang lain. Cuman masalahnya ya banyak orang yang mulutnya bilang istiqomah tapi hakikatnya tidak demikian. Mengaku dirinya istiqomah tapi dia jauh dari kata istiqomah. Mungkin salah satu sebabnya ya dia tidak tahu apa itu istiqomah. Dia tidak mengerti apa kaidah-kaidah dari istiqomah. Harus bagaimana sih? Apa sih istiqomah itu? Mereka tidak tahu. Itu kita tidak tahu apa itu istiqomah. Nah, coba Anda mau tanya dulu nih, apa artinya istiqomah? Ada 33 orang di sini, apa artinya istiqomah? Ya, coba. Anda kasih kesempatan nih. Istiqomah, gampang disebutkan, gampang konsisten, tetap. Apa artinya istiqomah? Coba. Ajak konsisten, tetap, tidak goyah. Kurang lebih begitu, konsisten ya, kurang lebih seperti itu. Tapi apa maknanya ya? Ulama membahas ya, dalam risalah-risalah, tulisan-tulisan mereka masalah istiqomah ini. Maksudnya istiqomah ini adalah bab yang sangat besar, bab yang sangat penting yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Makanya banyak kita temui orang-orang zaman sekarang hijrah. Tapi sayang penampilannya saja yang hijrah. Penampilannya aja hijrah. Tapi ya yang sama dia dikerjain itu lagi. Ya, hijrah penampilan saja, hatinya tidak hijrah. Ini masalah. Ya, jadi kita tidak kaget ngelihat orang datang pengajian, bubar dari pengajian, nongkrong-nongkrong sama kawan-kawan lamanya, ketawa-ketawa, begini begitu. Tetap aja tidak ada perubahan gitu. Ya, jadi jauh dari kata istiqomah. Nah, makanya mengingat kita sudah dekat sama bulan Ramadan, ya bulan yang dilipat gandakan ya amal soleh, ya bulan yang sama Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang berhasil melalui bulan ini ya dengan ketaatan dia akan mendapat predikat takwa. Siapa yang tidak mau dibilang bertakwa gitu? Ya, takwa itu tidak semudah itu juga. Orang itu bisa merasa dirinya saya bertakwa. Perlu usaha, perlu cara, perlu strategi, perlu hitung-hitungan, ya, perlu berkorban supaya bisa dapat predikat takwa ini. Sama juga dengan halnya istiqomah. Istiqomah tanpa batas, konsisten, lurus, ya, ndak gini-gini, ya, ndak belok-belok, ya, istiqomah. Maka dari itu ingin sedikit karena berbagi ya, apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala. Ya, beliau menulis satu surat kecil yang berjudul ya 10 kaidah istiqomah. Ya, bahwasanya istiqomah itu tidak semudah itu diucapkan, itu ada kaidah-kaidahnya. Kapan seseorang dibilang istiqomah, kapan seseorang dibilang dia itu jalannya lurus ya. Dan apa itu istiqomah, bagaimana caranya bisa istiqomah, kita harus tahu itu. Ya mungkin
pertemuan ini tidak bisa kita habiskan di satu pertemuan ini apa yang kita bahas. Ya barangkali ada pertemuan-pertemuan yang lain, kita mulai dari awal ya, karena rasa yang dituliskan dari awal sampai terakhir itu penting semua, harus kita sampaikan. Ya, kata Syekh di sini bahwasanya masalah istiqomah ini, judul yang ditulis tentang istiqomah ini adalah judul yang sangat penting, kedudukan yang sangat mulia, ya tidak pantas seorang muslim tidak tahu masalah ini. Dan setiap muslim harus memperhatikan masalah istiqomah ini pada dirinya. Jangan sampai istiqomah itu dijadikan sebagai oh ya istiqomah terus sama dia dipinggirkan gitu ya. Tidak pantas seorang muslim seperti itu. Katanya Syekh di sini ya langsung beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Tuhan mereka atau Tuhannya dia adalah Allah, lalu dia istiqamu, beristiqamah, maka baginya tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Subhanallah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan lagi, ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itu adalah ahlul jannah, orang-orang yang akan masuk surga. Siapa? Orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah, lalu mereka beristiqomah. Maka mereka itu tidak akan ada rasa takut dalam hatinya, tidak ada rasa sedih. Mereka kelak akan masuk surga, kekal di dalamnya, ya, jazaa'un dimakan amalu. Ya, ini adalah balasan atas apa yang sudah mereka perbuat di atas muka bumi ini. Para jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini adalah sesuatu yang di dalamnya itu ada konsekuensi. Di dalamnya itu ada hasilnya. Hasilnya adalah yang nomor satu, bahagia di dunia dan di akhirat. Kejayaan, kesejahteraan, keindahan dalam hidup di seluruh perkara kehidupan dia. Jadi seseorang yang ingin menasihati dirinya sendiri, yang berharap bahagia hidupnya, maka dia harus perhatikan masalah istiqomah ini dalam hidupnya. Dia harus tanamkan baik-baik istiqomah ini dalam hidupnya. Ilmu beserta amalannya juga sampai dia mati. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama yang perlu diketahui di sini tentang istiqomah itu, bahwasanya istiqomah itu adalah minnatun ilahiyatun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah itu bukan ya sesuatu yang bisa datang kayak teman kita datang ke rumah, ketok pintu, assalamualaikum, ana istiqomah gitu. Saya suka sama kamu, ya saya peluk kamu terus jadi istiqomah gitu. Bukan. Istiqomah ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak sembarangan orang dikasih istiqomah ini sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa menebak orang bahwasanya orang ini istiqomah, tapi orang itu tahu dia itu istiqomah atau tidak. Ya. Istiqomah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hal-hal receh, bukan hal-hal sepele istiqomah itu. Istiqomah adalah hal besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Orang yang sudah dikasih istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah. Dia sudah dikasih karunia yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan oleh Syekh di sini, fi ayatin katsirah min kitabillah. Sungguh ada ayat yang sangat banyak ya dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya hidayah dan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya. Jadi hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, konsisten berada di jalan yang lurus, itu semua Allah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa Allah yang kasih. Ya. Wa innal amra kulluhu biyadihi. Al-amru kulluhu biyadihi. Bahwasanya seluruh perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha. Allah mau kasih hidayah kepada siapa yang Allah mau. Allah mau menyesatkan siapa yang Allah mau. Ya. Biyadihi qulubul ibad. Dan dalam genggaman Allah lah hati-hati kita semua ini. Faman syaa aqamahu. Barang siapa yang Allah kehendaki akan Allah luruskan. Akan Allah istiqomahkan orang itu. Di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa'a azagha. Barang siapa yang Allah kehendaki juga Allah bisa melencengkan dia jadi jalan yang lurus. Jadi intinya kaidah yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya istiqomah itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Bukan tahu-tahu datang begitu saja dari makhluk yang tidak jelas. Bukan, istiqomah ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi seorang hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi." Jika mereka semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebaikan buat mereka semua, kata Allah, bagi kita semua. Wa asyadda tatsbita, ini akan semakin memperkokoh kita semua di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan tidak cukup itu, kata Allah, kami akan datangkan bagi mereka, kami akan berikan mereka semua ajran 'azima, pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar. Tidak cukup itu. Ada lagi, walahadainahum siratan mustaqim, dan kami akan tunjukkan kepada mereka semua jalan yang lurus. Mustaqim, istiqamah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang semua Allah dianjurkan kepada kita, diperintahkan kepada kita semua, kita jalani itu. Balasannya dari Allah, kita akan diberi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala di agama ini, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganjar dengan ganjaran yang besar, dan Allah akan berikan kepada kita semua keistiqomahan. Siratul mustaqim. Ya. Bukti bahwasanya, kata Allah, apa di sini? Wala hadainahum. Kami akan beri mereka petunjuk. Bahwasanya Allah yang akan ngasih. Istiqomah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya, ayat 175, fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Allah akan masukkan mereka semua kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa fadlim, dan keutamaan-keutamaan, karunia-karunia, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim, dan Allah akan beri hidayah mereka semua kepada jalan yang lurus. Ya, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim. Allah akan bimbing terus mereka-mereka ini agar selalu ada di tempat-tempat jalan-jalan yang baik terus. Lurus terus. Ya. Jadi bukti lagi-lagi bahwasanya ini semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua, memanggil kita semua ke daris salam. Ya. Ke tempat keselamatan, ya. Surga para jamaah sekalian. Wa yahdi may yasha, dan Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus, ila siratin mustaqim. Ya, dan masih banyak ayat-ayat yang lain para jamaah sekalian yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa ngasih hidayah ke orang, Allah yang bisa membuat orang itu istiqomah. Nanti ada penjelasannya. Apa maksudnya Allah yang bisa ngasih orang istiqomah, yang bisa mendatangkan keistiqomahan? Ya. Jadi setelah dijelaskan ini nanti ada maka dari itu. Nah, ada makanya para jamaah. Jadi kita tunggu sebentar. Wal ayat fi hadhil makna katsir. Ayatnya sangat banyak yang sama maknanya dengan apa yang kita sebutkan barusan. Maka dari itu, kaidah awal yang perlu kita ketahui, ya, sebagai dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi setiap manusia itu keistiqomahan. Maka dari itu kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Karena ini pemberian Allah, hanya Allah yang bisa kasih. Berkali-kali Allah sandarkan istiqomah ini, siratal mustaqim ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan beberapa kali dan sebanyak-banyaknya dalam Al-Qur'an, kita sebutkan sebagian saja barusan. Maka dari itu tugas kita sekarang, poin yang pertama adalah kita harus jujur minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas istiqomah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa giring orang di jalan yang lurus. Makanya Nabi itu sangat sering berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati,
Sabit qalbi ala dini. Teguhkan hatiku ini di atas agamamu. Subhanallah. Ya. Sabit. Ya. Teguhkanlah. Ya. Agar kita ini teguh, istiqomah, tidak belok-belok jamaah. Nabi itu doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini ya bukan nabi jamaah, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, bukan ulama, bukan siapa-siapa. Ya. Jangan kita terlalu percaya diri para jamaah sekalian sama apa yang sudah kita jalani selama ini. Ya, wallah kita tidak tahu apakah amal kita selama ini diterima sama Allah, apakah kita bisa istiqomah sampai garis finish nanti sampai kita mati. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita tidak pernah tahu itu. Yang tahu hanya Allah dan yang bisa kasih hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di sini dari Ummu Salamah. Ya, radhiyallahu anha, dia berkata, ya Rasulullah, wa innal quluba la tataqallab. Apakah benar hati itu bisa berbolak-balik? Kata Rasulullah, na'am. Katanya Rasulullah SAW, betul, jiwa manusia itu bisa bolak-balik. Ya. Besok begini, besok begitu. Ya sekarang benci, besok cinta. Sekarang cinta, besok benci. Ya sekarang beriman, besok bisa kufur. Na'udzubillah. Besok kufur, sekarang kufur, besok bisa beriman. Ya, hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, saat ditanya apakah hati itu bisa bolak-balik? Na'am, kata Rasulullah. Ya, ma min khalqillahi min bani Adam. Ya, tidaklah ada dari makhluk Allah, dari anak cucunya Adam, ya min basyarin, ya dari para manusia, illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Ya. Tidaklah anak cucu Adam itu dari manusia kecuali hatinya itu ada di 2 jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallahu aqamahu. Kalau Allah mau, Allah kehendaki, Allah akan luruskan. Wa insya'a azagha. Kalau Allah mau akan Allah lencengkan dia dari jalan yang lurus. Ya, maka istiqomah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah kehendaki atau barang siapa yang ingin istiqomah, yang pertama kiatnya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh, jujur, ya, minta angkat tangannya, jujur dari hati agar istiqomah. Sebagaimana datang suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya, bi ayyi syai'in kana Nabi SAW yaftatihu salatahu min al-lail. Dulu Rasulullah kalau mulai awal sholat lail, doa iftitahnya apa? Katanya Aisyah radhiyallahu anha, idza qama minal lail iftataha salatahu. Rasulullah dulu kalau bangun sholat malam, dia buka sholatnya dengan Allahumma rabbi Jibril. Dengar doanya jemaah. Ya. Nanti ditutup dengan apa? Kita dengar nih. Setiap malam, ya, Rasulullah doa ini. Allahumma rabba Jibril, ya, wa Mikail, wa Israfil, fatiris samawati wal ard, alimil ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdina lima ikhtalaftu fihi minal haqqi biiznik, ihdina lima ikhtalaftu fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Doa minta sama Allah supaya ada selalu di jalan yang lurus. Ya, arti doanya ujung-ujungnya minta. Ya, awalnya Rasulullah memuji Allah, engkau adalah Tuhannya Jibril, ya, Tuhannya ya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, ya, pengatur langit dan bumi semuanya, Maha mengetahui yang gaib, ya, dan yang tidak gaib. Engkau yang berhukum di kalangan para hamba-hambamu, ya, dipuji dulu sama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah minta, jadi kasih petunjuk. Ya. Karena engkau adalah memberi petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Subhanallah. Ya, Rasulullah memulai sholatnya dengan doa ini, para jamaah sekalian. Ya, jadi kalau Rasulullah membuka sholat malamnya dengan ini, para jamaah sekalian, ya, kita yang mungkin masih malas untuk sholat malam, masih bolong-bolong sholat malamnya, ya, masih punya alasan apa untuk tidak berdoa, para jamaah. Ya. Dan juga para jamaah sekalian, disebutkan bahwasanya saat kita ini sama Allah Subhanahu wa taala atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak berdoa, meminta hidayah, secara ya bersamaan juga
Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita ini untuk sholat. Sehari itu berapa kali? 5 kali. Berapa rakaat? Subuh 2, 17. Subuh 2, zuhur 4. 17. Ya, 17. Ya. Setiap rakaat wajib baca surat apa? Al-Fatihah. Ya, setiap rakaat ya rukun Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu ternyata ada doa. Entah kita sadar atau tidak sadar, di situ ada doa minta sama Allah dikasih petunjuk. Minta sama Allah dikasih jalan yang lurus. Sadar tidak sadar. 17 kali minimal dalam sehari. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah agar diberi jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Katanya para ulama, yambaghi ayyunabbahu atau ayyunabbahal awam. Maka harus dikasih peringatan kepada orang-orang yang awam bahwasanya itu ihdinas siratal mustaqim itu doa. Ya. Kasih tahu ke orang-orang yang tidak ngerti artinya Al-Quran itu kasih tahu. Kasih tahu tuh makna di surat Al-Fatihah. Di situ ada doa minta hidayah. Ya. Jadi saat bilang ihdinas siratal mustaqim, ya, engkau itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, engkau diwajibkan untuk baca Al-Fatihah 17 kali minimal sehari dan dalamnya ada doa untuk minta hidayah agar istiqomah. Ya. Makanya kata Syekh di sini kita harus perhatikan nih saat kita baca itu ihdinas siratal mustaqim, datangkan dalam hati, niatkan kita doa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya bahwasanya ta'ammaltu anfa'ad doa. Aku lagi berpikir kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Doa apa yang paling bermanfaat kata beliau, ya. Dan aku lihat-lihat faedah huwa su'alul aun ala mardhatih atau ala mardhatih. Dan aku temui doa yang paling bermanfaat adalah doa yang minta pertolongan agar selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Syekhul Islam, aku melihat-lihat dalam surat Al-Fatihah ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak minta ke yang lain. Ya. Dan di situ juga ternyata ada ihdinas siratal mustaqim. Ya, saat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita hanya menyembahmu ya Allah dan kita hanya minta pertolongan kepadamu, dan di situ ada juga soal atau permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta hidayah dan jalan yang lurus. Jadi sebaik-baiknya doa itu yang ada di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu bukan doa tapi ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa yang perlu ya dihadirkan di setiap kita membacanya para jamaah sekalian, karena ini adalah doa yang paling bermanfaat, ya doa yang paling penting bagi setiap hamba yang mengklaim dirinya sudah beriman, yang mengklaim dirinya ya taat kepada Allah. Ini doa jangan sampai sama kita dibaca lewat begitu saja tanpa kita terbesit dalam diri, ditanamkan dalam hati. Ini doa penting, ini doa viral atau doa vital ini. Saya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ya beliau mengatakan ya saat membaca ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, ya beliau kalau baca Al-Qur'an sampai ke ayat ini beliau selalu mengatakan Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Ya, saat baca ayat ini lewat dia ngaji ada ayat ini innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, berhenti beliau ngajinya lalu beliau berdoa dulu. Beliau bilang, Allahumma Rabbana, Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, farzuqnal istiqamah. Rezekikan kepada kami semua al-istiqamah. Subhanallah. Ya, orang-orang dahulu para jamaah sekalian, ya, selalu minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang dulu itu doa sama Allah, minta istiqamah luar biasa, ya, mendatangkan ya doa-doa yang sama Rasulullah diajarkan, ya, memasukkan dalam hatinya ini saat baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Terus gimana dengan kita ya? Hidup di zaman fitnah seperti ini, ya, hidup di zaman yang mudah orang itu tergelincir, ya, hidup di zaman syubhat, syahwat dan lain sebagainya.
Bukankah kita lebih harus memperhatikan lagi, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan, diberi jalan yang lurus, dikasih hidayah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang pertama para jamaah sekalian. Jadi singkatnya kaidah yang pertama adalah karena istiqomah itu datangnya dari Allah, hanya Allah yang bisa kasih, maka kita harus minta langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma rame-rame istiqomah sana istiqomah sini tapi kita tidak pernah berdoa sama Allah. Ya, jangan. Kaidah yang pertama, istiqomah adalah pemberian Allah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, dengan hati yang paling dalam, dengan hati yang tulus, yang bersih, minta kepada Allah istiqomah agar kita terus berada di jalan yang lurus. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, para jamaah sekalian, apa sih artinya istiqomah itu? Coba, ada 39 orang yang hadir di sini. Selain admin yang jawab tadi, adakah yang lain yang mau berpartisipasi sama kita saat disebut istiqomah? Apa sih istiqomah itu? Coba kira-kira. Siapa yang mau berpartisipasi bisa raise hand. Silakan jamaah untuk berpartisipasi interaktif bersama Ustaz Zainal Mufid. Berpegang teguh di atas manhaj yang tegak dan dikerjakan atas jalan yang lurus. Nah, yang lain? Silakan. Jalan terus menerus Pak Ustaz. Artinya Gimana? istiqomah. Ya, Terus artinya menerus. terus menerus. Yang kita lakukan harus terus menerus, tidak ada hentinya. Continue terus ya. Oke, bisa diterima. Yang lain? Wah, di sini ada Bang Emil nih. Kita sudah kangen sama suaranya beliau nih. Ahlan wa sahlan Bang Emil. Abu Adham. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Ini suaranya Kebetulan mahal. lagi- Sudah Insya lama tidak. Allah, Afwan Ustaz. Lagi di luar kebetulan. Sama Ustaz, kalau menurut Ana istiqomah berkelanjutan dan terus menerus Ustaz. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ya, yang antum sebutkan ini semua, maknanya itu hampir benar semua ya. Maksudnya istiqomah itu ya lurus ya, begitu-begitu terus gitu. Tidak berubah-ubah, tidak warna-warni, tidak belok-belok. Ya, nanti akan kita sebutkan maknanya satu-satu yang ditafsirkan oleh para salafus saleh. Disebutkan, ya, saat orang mau istiqomah, dia itu harus tahu artinya istiqomah dulu. Katanya Syekh di sini disebutkan, luzumul manhajil qawim was-siratal mustaqim. Istiqomah itu adalah dia terus-terusan berada di manhaj yang lurus dan berada di jalur yang benar. Disebutkan di sini oleh Syekh beberapa tafsiran dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan yang datang setelahnya. Yang pertama disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat menafsirkan ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhannya adalah Allah lalu mereka beristiqomah. Apa maksudnya? Katanya Abu Bakar As-Siddiq adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Saat dia sudah memproklamirkan taubatnya, memproklamirkan keimanannya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, beliau tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar, syirik kecil, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya Abu Bakar arti dari istiqamu di ayat yang kita baca tadi. Ya. Ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Yang selanjutnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat membaca innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Katanya Umar bin Khattab, apa kita lihat ketegasan seorang Umar bin Khattab ya, yang ini menampar banyak dari kita para jamaah sekalian. Katanya Umar bin Khattab, istaqamu itu, istiqomah itu artinya lam yurawwigu rawaghan ats-tsa'lab, yang tidak belok-belok seperti jalannya ular. Nah, ini kita ini banyak belok-belok jamaah gini. Ya, penampilan sudah Masya Allah pakai peci, ya ngaji seminggu 2 kali 3 kali, tapi mesti begini, belok-belok, tidak selesai-selesai. Ya, hinggap di sana, hinggap di sini, cekakak cekikik sana, cekakak cekikik sini. Ya, katanya Umar bin Khattab, tidak belok-belok. Nah, ini
lurus, nggak begini-begini. Orang istiqomah itu lurus. A ya A. Ini tidak boleh, ini tidak dianjurkan dalam syariat, tidak kerjain, lurus. Itu katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Begitu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma saat menafsirkan makna innal ladzina atau summa istaqamu. Apa artinya istiqam? Maksudnya adalah mereka itu beristiqomah di atas syahadat la ilaha illallah. Ini juga dikatakan oleh beberapa sahabat yang lain dan juga di kalangan para tabi'in juga. Ya, salah satunya ada Anas bin Malik di dalamnya, dan juga ada Mujahid, wal Aswad, wal Hilal, ya bin Hilal, wal Zaid bin Aslam, wal Siddi, wa Ikrimah, wa ghairihim. Ya, ada di kalangan sahabat yang lain juga memaknai makna yang sama seperti Abdullah bin Abbas, bahwasanya mereka beristiqomah di atas konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari istiqomah. Ini juga diriwayatkan, riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya istiqomah maksudnya adalah istaqamu ala ada'i fara'idhi. Dia itu selalu lurus jalan di atas kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Jadi tidak pernah bolong-bolong. Sama Allah diwajibkan apa, dia kerjain semua, tidak pernah dia absen di situ. Dan juga datang dari Abul Aliyah, Abul Aliyah, beliau mengatakan, "Tsumma akhlasu lahuddin wal amal." Orang-orang yang mengatakan dirinya, orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, lalu mereka itu beristiqomah. Nah, apa maksudnya? Katanya Abul Aliyah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ikhlas beragama dan beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengkaitkan istiqomah sama yang namanya keikhlasan dalam beramal. Tidak ada yang jelek, ini artinya luar biasa semua. Tauhid, menghilangkan kesyirikan, ya tidak belok-belok, berwarna-warni, besok begini, besok sesana, ya sekarang tekun, besok malas-malesan, besok kena syubhat ini, besok gibahin sana. Bukan begitu orang istiqomah, jamaah. Ya. Dan juga omongan ini semua juga disebutkan oleh Qatadah, yang tambah lagi oleh Imam Al-Qatadah, beliau menafsirkan tsumma istaqamu dengan apa? Istaqamu ala taatillah. Mereka-mereka yang istiqomah berjalan terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketaatan menuju ketaatan, dari ketaatan menuju ketaatan, ketaatan lagi terus. Tidak ada nafas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikaitkan sama futur yang dulu pernah kita bahas para jamaah sekalian, barangkali ada yang masih ingat ya. Kita pernah bahas apa saja yang merusak keimanan seseorang, yang membuat seseorang itu futur. Ya, salah satunya itu adalah, siapa yang masih ingat di sini? Coba, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Karena jangan-jangan orang hadirnya baru semua nih. Kira-kira apa saja yang bisa merusak keimanan seseorang? Siapa yang masih ingat? Satu aja, coba disebutkan. Kawan yang tidak benar yang bisa merusak keimanan seseorang, ya ada setan yang mengganggu juga, termasuk dalamnya bermaksiat kepada Allah. Orang yang tidak istiqomah, yang belok-belok, orang istiqomah itu dari ketaatan menuju ketaatan, dari ketaatan menuju ketaatan lagi, terus begitu. Saat dari antara ketaatan menuju ketaatan, di tengah-tengahnya dia bikin maksiat nih, ini ketaatan yang selanjutnya gugur nih biasanya. Rusak ini. Ya, dia menuntut ilmu, ya sudah punya jadwal, sudah ini bagus. Habis kajian, dia maksiat. Udah besok-besok susah dia mau hadir kajian lagi. Ya. Besok-besok bubar semua. Udahlah, udah pinter, Anda udah bisa isi kajiannya gitu-gitu aja, kurang lebih lah. Nanti Anda bisa dengerin di sini, Anda bisa begini, Anda bisa begitu. Itu dampak dari maksiat. Futur melanda, selesai semua. Makanya dibilang istiqomah itu mahal, itu pemberian dari Allah, dan tidak sembarangan Allah kasih jamaah. Ya jangan terus tiba-tiba ya kita ngerasa, oh Anda sudah istiqomah. Ente kan baru ngaji seminggu 2 minggu, belum turun buat ente, sudah buat Anda sudah. Bukan jamaah. Ya istiqomah itu Allah kasih kepada para hambanya siapa yang Allah mau. Ya harus minta sama Allah baik-baik, minta sama Allah yang jujur,
minta sama Allah dari hati yang paling jujur, paling bersih dari dalam. Ya. Jadi orang kalau sudah istiqomah dari ketaatan menuju ketaatan, ketaatan menuju ketaatan, ya istaqamu ala taatillah, terus-terusan dia ada di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru orang istiqomah. Tapi saat dia sudah mengamalkan sunnah, sudah ngaji, tapi nanti masih begini, nanti masih begitu, ya sudah, itu belum istiqomah namanya. Harus sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan yang sudah istiqomah dari taat ketaatan, minta ke istiqomah lagi. Jangan putus minta sama Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu di mana jurang antara kita sama keistiqomahan. Ada jurang. Kita terperosok masuk ke dalam, tidak bisa balik lagi. Naudzubillah. Jangan sampai para jamaah sekalian. Ya. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ya dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, ya, kata beliau, "Tsumma 'arafa al-istiqamah biqaulihi", beliau mengartikan istiqomah dengan perkataan istiqomah itu adalah suluk siratal mustaqim, jalan di atas jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyim, yaitu agama ini, agama yang lurus, min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasra, tanpa belok-belok kanan dan kiri. Dan di dalam kata istiqomah itu ada juga yang namanya kata ketaatan. Ketaatan secara lahir dan batin. Ketaatan secara lahiriah dilihat, semua kelihatan mata, sama ketaatan dalam hati. Dan di dalam kata istiqomah itu juga ada makna meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata istiqomah ini kurang lebih kalau mau diartiin itu sama kayak artinya agama Islam ini. Sama kayak artinya takwa, sama kayak artinya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Sama. Istiqomah itu kurang lebih sama. Bahkan lebih luas lagi. Ya, saat seseorang ya beragama, berjalan di jalan yang lurus, jalan dari agama yang lurus ini, agama Islam ini, tanpa ada belok-belok kanan dan kiri, termasuk di dalamnya ada ketaatan secara lahir dan batin, dan juga di dalamnya ada meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu arti dari istiqomah. Ya. Dan kalau kita cek dari awal tadi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, terus turun ke bawah, terus sampai Imam Ibnu Rajab sekarang, isinya sama semua. Artinya istiqomah ya agama Islam ini. Ya, saat seseorang tidak berbuat syirik, saat seseorang ya taat terus di jalan Allah Subhanahu wa taala, saat Allah melakukan kewajiban, saat seseorang melakukan kewajiban yang Allah wajibkan, agama Islam. Istiqomah itu adalah agama Islam. Jangan dipisah antara istiqomah sama agama ini. Jadi selama kita mengaku muslim, kita harus minta kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Begitu juga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan fal istiqomatu, istiqomah itu adalah kalimatun jami'atun, kalimat yang jami'ah, mengumpulkan semua, akhidatun bimajami'id din, yang mengumpulkan seluruh aspek dari agama Islam ini. Wa hiyal qiyamu baina yadayillahi ala haqiqatis sidqi wal wafa'i bil ahd, yaitu seseorang ya melakukan atau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kejujuran dan kesetiaan dengan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada dia. Saat orang sudah sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dia harus istiqomah. Dia harus kerjain semua di atas kejujuran, kesetiaan di atas agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ya, dua poin ini harus kita pegang erat-erat, bahwasanya istiqomah itu sesuatu yang mahal, pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sembarang Allah kasih. Ya, tidak semua orang bisa istiqomah, jemaah. Nanti akan kita bahas lagi, masih banyak pembahasannya. Ya, Rasulullah bilang orang itu tidak bisa ikutin semua yang Anda suruh, kata Rasulullah. Rasulullah tahu kita tuh tidak mampu ngerjain semua yang Rasulullah perintahkan. Ya. Sunnah-sunnah Nabi semua mampu kita kerjain, tidak mampu, jemaah. Rasulullah tahu itu. Tapi kata Rasulullah, sadidu waqaribu, ya. Kita usaha. Kita jalan yang lurus terus, kita usaha untuk bisa mendekati kesempurnaan ini. Ya. Maka para jamaah, poin yang pertama tadi kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, bahwasanya istiqomah itu ya harus tegas. Ya. Berjalan di atas jalan yang lurus itu harus tegas. Kalau enggak tegas, ya enggak bisa. Kalau cekakak-cekikik sini, oh ya mudahana sini, mudahana sana, ya udahlah sekali-sekali lah, ya udah enggak enak lah sama teman lah, ini nggak bisa.
Istiqomah itu berjalan di jalan yang lurus. Kalau kita masih belok-belok, udah enak sama temen, udah enak sama ini, mertua, apa segala macam, susah mau istiqomah jamaah. Berat. Ya. Mungkin itu poin yang bisa Anda sampaikan di pertemuan ini para jamaah sekalian. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah yang bertanyakan. Fadhal, insya Allah kita bahas poin-poin yang lain, kaidah-kaidah yang lain yang karena rasa tidak kalah menarik sama kaidah yang pertama dan yang kedua ini. Ya. Di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, apa katanya adminnya nanti kapan kita bisa berjumpa lagi. Tafadhal jamaah, kalau ada yang mau ditanyakan, barakallahu fiik. Baik, Masya Allah. Tidak terasa, baru 2 kiat dari 10 kiat tentang istiqomah saja, Masya Allah. Dan tadi ada yang sangat menarik sekali, yaitu kita itu harus tegen, kalau kata Ustaz ya. Ini sama dengan bahasa Sunda, Ustaz. Bahasa Sundanya itu nagen. Nah, artinya ya itu sama, Ustaz. Baik, alhamdulillah di sini tadi sebelum materi diakhiri ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WA, melalui chat Zoom ini ya, di chat box ini. Yang pertama dari Ukti Yuniarti di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait tentang istiqomah. Beristiqomah harus melakukan terus-menerus. Contohnya melakukan ibadah puasa sunnah, tetapi beberapa tahun kemudian menjadi futur. Bagaimana jika menemukan hal seperti ini, Ustaz? Mengalami hal seperti ini. Begitu, Ustaz, pertanyaannya. Nah, ini kasus banyak terjadi bagi setiap manusia, bukan buat dia saja. Ya, memang terkadang futur itu datang melanda. Dan yang mendatangkan futur itu sebenarnya bukan orang lain, tapi dia sendiri. Ya, jadi futur itu tidak tiba-tiba datang, tidak tiba-tiba menjelma jadi tamu, assalamualaikum, anak futur, atau dia datang ke rumahnya, ya enggak, bukan seperti itu futur para jamaah. Futur itu dihasilkan dari seseorang yang lalai, dari maksiat seseorang, datang itu namanya futur. Ya, kita semua tahu bahwasanya iman itu bisa naik, iman itu bisa turun. Naik dengan apa? Dengan amal soleh. Turun dengan apa? Dengan maksiat. Dia sudah beramal. Ana bilang tadi, amalannya sama dia dicampur sama maksiat. Akhirnya berhenti dia beramal. Tadi Ana bahas sudah. Ya, ketaatan. Nah, antara ketaatan sama ketaatan dia buat maksiat nih. Ini bisa tidak lanjut lagi jamaah. Kenapa? Dia terperosok di situ. Hancur di sana dia. Jadi itu tadi. Kita butuh sama istiqomah, biar apa? Biar terus nih saling menggandeng nih. Rantai ketaatan ini nyambung terus. Jadi kalau sudah terjerumus dalam maksiat, cepat-cepat bertobat kepada Allah, cuci tangan, ya maksudnya bukan cuci tangan pakai sabun, bukan ya. Berlepas diri maksudnya dari maksiat itu, tobat sama Allah, tinggal maksiatnya. Malas beramal lagi, betul. Kalau tidak dipaksa, tidak akan dia beramal lagi. Jadi obatnya satu, ya, obatnya dua. Setelah bertobat kepada Allah, berlepas diri dari maksiat itu, dia paksa dirinya untuk beramal. Dan saran Ana, jangan langsung amalan yang susah. Orang mau puasa sunnah, langsung puasa Daud. Ya, akhirnya dia tobat dari puasa Daud. Saya berlepas diri dari puasa Daud, masuk rumah sakit. Berat, jangan. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya. Tidak bisa puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, sebulan 3 kali misalnya. Sudah bisa konsisten, tambah Senin Kemis. Senin Kemis sudah biasa, misalkan. Ya. Mau puasa Daud, coba puasa Daud. Bisa nggak? Jalan. Dari yang kecil dulu. Jangan langsung mau sekelas Abu Bakar Siddiq, misalkan. Sedekah, langsung mau sedekahin semua hartanya. Ya jangan jamaah. Akhirnya kita berhenti bersedekah ya. Jadi seperti itu, saran anak dia bertobat kepada Allah SWT, banyak berzikir kepada Allah, ya paksa untuk beramal. Mulai dari yang kecil-kecil. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Selanjutnya pertanyaan dari Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustazi. Semoga Ustaz dan kaum muslimin selalu diberi kesehatan. Baik, amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita lebih bersemangat menuntut ilmu untuk akhirat, tetapi untuk dunia rasanya tidak lagi bersemangat? Apakah ini termasuk salah, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Nah, jadi
termasuk cara yang salah saat seseorang itu cuma akhirat semua. Dia lupa sama dunia. Lupa mau kasih nafkah, lupa mau ya ambil bagian dia dari dunia ini salah. Kata Allah SWT, "Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya. Yang Allah kasih kepada kalian itu untuk akhirat ya. Jadikan itu semua untuk akhirat. Tapi jangan lupa ya sama dunianya gitu. Banyak orang-orang ngaji, sholat terus di masjid, ya ke barat ke timur, ya bareng sama kelompok-kelompoknya, pergi ke sini, pergi ke sana, dakwah katanya. Ya, anak istrinya ditinggal. Banyak nih lapor nih, saya ditinggal sama abah. Katanya abahnya dakwah di sana. Tidak dikasih nafkah. Ya uangnya sama abahnya dibawa semua. Subhanallah. Nah, ini ajaran dari mana gitu. Jadi para jamaah perhatikan ini. Jangan sampai kita zolim sama diri dengan embel-embel akhirat gitu. Rasulullah SAW bilang saat ada orang yang tidak mau nikah, ada orang yang puasa terus, tidak mau buka, ada orang yang sholat terus, tidak mau tidur. Kata Rasulullah SAW, "Inni akhsyakum lillah wa atqakum lah." Kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi, kata Rasulullah, "Inni asumu wa uftir." Aku puasa dan aku buka puasa. Wa usalli wa anam. Aku sholat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan anak nikah juga sama perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau ikut sunnahku, tidak suka sama sunnahku, dia bukan dari golonganku. Kata Rasulullah SAW, maksudnya apa di sini? Jangan berlebihan. Ya. Akhirat betul, tapi jangan terlalu berlebihan sama akhirat. Sampai dunia sama kita ditelantarkan. Kita ini butuh dunia para jamaah sekalian untuk melangsungkan hidup kita. Ya jangan kita bohongi diri sendiri. Yang kita tidak butuh, Allah akan jamin. Betul, Allah akan jamin. Tapi kita harus usaha untuk mendapatkan dunia itu. Jadi termasuk yang salah saat kita membuang dunia itu 100%. Ya. Dan juga Allah memuji dalam Al-Quran, rijalun la tulhihimut tijaratu. Ya. Laki-laki mereka-mereka yang tidak membuat mereka itu sibuk. Ya. Yang tidak membuat perdagangan mereka itu sibuk atas ya zikir kepada Allah SWT atau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jelas di sini Allah itu bukan muji orang yang sholat terus, bukan. Allah itu muji orang yang dia kerja, cari maisha, ada usaha dunia, tapi dia tidak lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang baik para jamaah sekalian. Jadi kita harus ya menakar dunia. Kita hidup di dunia, kita butuh sama dunia. Kasih makan anak, kasih makan istri, dan itu ada ilmunya semua. Jadi kita harus tahu ilmunya. Kita mau cari maisha, kita harus tahu ilmunya. Tapi jangan dibuang begitu saja sampai kita tidak tahu apa-apa. Ini masalah besar. Kesian anak sama istrinya. Ya akhirnya anak sama istrinya ngerasa dia ini orang aneh. Masa Islam ngajarin begitu sih? Akhirnya dia jauh dari kebenaran. Anak istrinya tidak mau ikut ke dalam kebenaran karena dipikir semuanya salah. Karena sudah sakit hati, kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Baik, untuk berikutnya pertanyaan dari Umu Amr di Saung Ukhuwah Amerika dan Kanada. Silakan. Ya, jazakumullah khairan host. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasannya di pertemuan pertama ini. Pertanyaannya mohon nasihat dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menjelaskan tentang keistiqomahan. Mohon nasihatnya bagaimana menerapkan kepada anak yang belum baligh, laki-laki Ustadz. Kami alhamdulillah berusaha menjauhkan hal-hal yang berupa kesirikan. Tetapi untuk mengistiqomahkan kepada anak kecil, apa dulu yang harus saya lakukan? Misalnya kalau sholat sudah diajarkan, tetapi untuk dia pribadi, dan kemudian untuk doa-doa, apa saja yang baik anak-anak kecil itu dirutinkan Ustadz. Jazakumullahu khairan. Terus yang kedua Ustadz, kalau tadi anak kecil, ini pertanyaan yang kedua untuk yang sudah uzur Ustadz. Jadi udah usianya lanjut, baru hijrah, mana dulu yang harus diistiqomahkan. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Nah, selanjutnya untuk ngajar anak untuk istiqomah ya. Sebenarnya anak-anak itu dia itu niru orang tuanya.
Ya, orang tuanya itu seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ya mumpung masih kecil, ya dia harus diajarin ilmu. Ya kalau kayak di Saudi dari TK itu sudah belajar kitab tauhid. Ya. Yang mana tauhidnya adalah haknya Allah atas hambanya. Ya anak-anak itu harus tahu. Jadi saat anak-anak itu tahu, sudah tertanam dalam dirinya bahwasanya dia inilah hamba Allah, Allah itu harus dia perlakukan seperti apa. Ya dia harus tahu itu. Kalau dia tidak tahu itu susah. Ya, susah itu. Ya. Dan juga tadi nyinggung masalah doa. Ada doa yang ya, gampang ya, mungkin insya Allah jamaah juga banyak yang hafal. Doanya adalah Allahumma inni na'udzubika, ya Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Ya. Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, nanti bisa diulang videonya. Ya, artinya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu atau mensyirikanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami juga memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui. Ya, pendek doanya, gampang para jamaah sekalian, agar dijauhkan dari kesyirikan. Doa terus. Ya, bisa juga doa yang disebut sama Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jauhkan kami ya Allah dari menyembah berhala. Jauhkan kami ya Allah dari persembahan berhala. Ya. Diajarin tuh, diceritain gimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, gimana apa isi dakwahnya para nabi dan rasul, mereka berdakwah tauhid. Ya banyak kajian-kajian kitab tauhid, ada kajiannya Ustaz Firanda, kajian Ustaz Syafiq Reza Basalama, banyak ustaz-ustaz lain bahas kitab tauhid, bisa dipilih. Ya, ada yang berbahasa Inggris, bisa nanti bisa yang berbahasa Inggris bisa share ke admin ya di Bumiku Mengaji, insya Allah di channel-channel YouTube atau Instagram bisa di follow, yang kita kenal sama mereka ya, mereka juga dulu sekolah di Madinah dan kita tahu. Ya, jadi itu yang harus ditanamkan anak-anak ya, tauhid. Itu yang diajarkan juga. Ya, matan-matan kitab tauhid itu sama anak-anak SD di Saudi itu sudah dihafalkan semua. Ya. Jadi dia tahu sudah pondasi agama Islam ini seperti apa. Siapa Tuhannya, harus apa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tuh harus tahu itu. Dan ini masalahnya panjang nih, bukan sehari 2 hari gitu. Ini harus belajar, perlu proses gitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua tadi masalah doa sudah dijawab. Poin yang ketiga masalah lanjut usia. Orang yang sudah lansia, beliau hijrah misalkan atau beliau mau berjalan di jalan yang lurus, ya poin yang pertama adalah menuntut ilmu. Ilmu yang pertama kali harus diajar atau dipelajari oleh seorang hamba adalah tauhid. Ilmu akidah. Ya, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan itu akan membuahkan ketaatan, yang mana ini yang akan jadi modal dia berjalan di atas muka bumi, di atas jalan yang lurus dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak kenal sama Allah, tidak tahu haknya Allah, dia akan santai-santaian. Sholat bolong-bolong, wudhu sembarangan, ambil haknya orang. Kenapa? Tidak takut sama Allah. Makanya dakwahnya Nabi itu di Mekah 13 tahun, tidak ada bahas sholat. Terakhir itu bahas sholat sebelum hijrah ke Madinah, baru turun kewajiban sholat. Isinya apa? Isinya mengingatkan mereka atas hak Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, kisah umat-umat terdahulu sama Allah dibinasakan, dihancurkan. Ya. Semuanya untuk menjelaskan tentang tauhid. Sampai semua sudah mantap, baru disuruh sholat. Ya, sholat yang nomor 2. Ya. Belajar fikih sholat. Ya, jadi ini dikombinasi nih antara ilmu tauhid, ilmu akidah dari awal. Banyak tuh serialnya di YouTube. Ya, sekarang alhamdulillah Allah kasih kemudahan luar biasa buat kita semua. Jangan sampai kita masih punya alasan. Ya, bahkan sampai sekarang anak pun masih belajar kitab tauhid. Ya, sampai sekarang kita masih juga ulang-ulang dengerin pembahasan tentang kitab tauhid. Ya. Karena ini hal penting, harus tertancap dalam diri seorang hamba. Itu yang bisa Anda jelaskan untuk permulaan ya. Yang penting harus belajar, jangan berhenti belajar sampai mati. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Untuk selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini yang datang dari Ummu Firly. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Allah ringankan hati kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan menuju akhirat, bolehkah kami merasa bahwa doa yang kami lantunkan kepada Allah akan keistiqomahan ini diijabah? Demikian Ustaz pertanyaannya, mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Coba diulang. Kurang jelas, diulang. Ya, pertanyaannya, bentar. Saat Allah ringankan hati kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan menuju akhirat, bolehkah kami merasa bahwa doa yang kami lantunkan kepada Allah akan keistiqomahan ini diijabah? Jadi merasa bahwa doa untuk istiqomah itu diijabah gitu, merasa diijabah begitu Ustaz. Ya, ini namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi ini benar. Tapi di sisi yang lain, di sini ada berbau terlalu percaya diri. Ya, istiqomah itu nanti di terakhir kelihatannya, bukan sekarang. Ya, saat dia tahu doanya dia diijabah sama Allah itu bukan sekarang. Apakah dia sampai garis finish bisa lurus? Kalau dia garis finish bisa lurus, meninggal dunia, baru berarti doanya diijabahi sama Allah. Tapi kalau masih hidup, masih tidak tahu kapan mati, akhirnya seperti apa tidak tahu. Wallahu alam, kita belum tahu. Ya, makanya disuruh doa terus supaya sampai mati bisa lurus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Fulana di Zoom meeting ini. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Ustazi, saya punya teman. Kami sudah mengenal sunnah, qadarullah teman saya ini sekarang sedang futur. Dia suka dengan K-pop karena alasannya jenuh dan perlu hiburan. Saya menanggapinya harus bagaimana Ustaz? Demikian pertanyaannya. Suka sama K-pop? Ya, suka sama K-pop katanya. Jadi harus bagaimana ini menanganinya, menanggapinya? Sekali jatuhnya lalu. Alhamdulillah. Inilah para jamaah sekalian, hasil dari kita yang cuman lantang memproklamirkan hijrah, tapi tidak pernah doa sama Allah minta istiqomah. Ya ini hasilnya. Ini sekarang jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai ini yang lain 38 orang yang ada di sini juga sejenis nanti. Naudzubillah. Ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Lihat itu saudara kita, lihat. Jatuhnya kemana, lihat. Jangan terus sama kita dipikir abis K-pop terus ngaji. Enggak jamaah. Ya, jadi subhanallah. Anak mau ditanya tanggapannya apa ya, dia punya tugas untuk menasihati kawannya. Ya banyak-banyak beristighfar. Ya itu isinya maksiat semua, joget-joget, musik-musik, naudzubillah. Ya nasihati terus temannya. Kalau sama temannya tidak digubris, tak masalah. Yang penting sudah disampaikan. Dan doa sama Allah, jangan lupa. Ya. Itu orang sama Allah dikasih musibah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah dari Allah kepada saudaranya. Ya. Doanya alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Ya, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, jadi doa sama Allah, minta alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberiku keutamaan, yang memberiku keselamatan ya, dari apa yang telah dialami oleh saudaraku itu. Ya. Jadi kita syukur kepada Allah atas musibah yang ditimpa. Ya, kita sama Allah masih tidak dikasih musibah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bukan bersyukur saudara kita dikasih musibah, bukan. Tapi bersyukur kita sama Allah tidak diuji sama ujian dia. Ya, yang hampir merenggut ya, keistiqomahan atau ketaatan dia. Subhanallah. Dan ini juga jadi ada hikmahnya, kita bisa belajar dari kesalahan orang, kita belajar. Jangan sampai tuh orang masuk ke lubang itu kita ikut-ikut juga. Ya, namanya tidak belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ana cuma bisa bilang nasihati kawannya, ya jangan bosan-bosan untuk menasihati, dan jangan sampai antum juga nih temennya kena subhat juga, terjerumus ke lubang yang sama. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, satu lagi pertanyaan boleh Ustaz? Betul, silakan. Masya Allah, syukur jazakallah khairan.
Dari Akhi Tamizi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Jazakumullah khairan atas tausiahnya. Izin bertanya, namun di luar topik. Mohon penjelasan tentang puasa nisfu Sya'ban. Bagaimana status hukum puasa ini? Demikian pertanyaan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Akhi Tarmizi. Wallahu alam, setahu ana tidak ada amalan-amalan khusus di nisfu Sya'ban ya. Malah ada hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah itu melarang seseorang puasa sudah mulai setengah Sya'ban ke belakang. Rasulullah melarang bagi siapa-siapa yang tidak pernah puasa lagi, tidak pernah puasa sunnah sama sekali, terus baru memulai puasa sunnahnya ini di tengah Sya'ban ke sana, ada hadisnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya Allah a'lam bishawab. Masalah itu banyak orang-orang yang punya amalan-amalan tertentu ya, nisfu Sya'ban ya, ini butuh dalil para jamaah sekalian. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu dalil, perlu hujjah, perlu perintah dulu dari Rasulullah, perlu anjuran dari Rasulullah, baru kita boleh beribadah. Ya, sholat 5 waktu ada perintahnya dari Rasulullah, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, berzikir juga ada contohnya, semua ada contohnya. Yang tidak ada contohnya jangan kita kerjain. Itu gampangnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana jawab. Kurang lebihnya mohon maaf para jamaah sekalian. Baik, Masya Allah. Ustaz, mohon maaf, ini sebelumnya baru saja masuk, ini pertanyaan dari Swedia. Ada 2 pertanyaan, apakah boleh Ustaz? Betul, silakan. Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan Ustaz. Yang bertanya ini dari jamaah di Swedia. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustazi, apakah puasa Ayyamul Bid harus dilakukan 3 hari berturut-turut dari tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah? Ataukah boleh dilakukan tidak berturut-turut? Yang penting 3 hari berpuasa di bulan Hijriah tersebut. Nah, kalau dia mau ambil puasa Ayyamul Bid ya berarti 13, 14, 15. Tapi kalau dia kelewatan, dia boleh puasa di waktu yang lain. Intinya dalam bulan itu dia puasa 3 hari di bulan itu. Paham ya? Dia mau puasa 13, 14, 15, silahkan. Kalau kelewatan, jangan bersedih. Dia masih bisa puasa di hari yang lain, tinggal pilih. Tentukan 3 hari dia puasa di bulan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya masih dari jemaah di Swedia. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sebelum anak belajar, selalu berdoa selepas sholat fardu. Tetapi setelah tahu berdoa dalam setiap sujud dan sebelum salam itu lebih afdol dan disunahkan. Tapi semenjak itu ana jadi merasa kurang sering berdoa dan kurang banyak berdoa rasanya. Setelah selesai ritual berzikir selepas sholat fardu, kalau lanjut berdoa lagi apakah tidak sesuai tuntunannya, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Tidak ada ulama ngelarang orang itu doa, tidak ada. Ya, kalau orang bilang dilarang berdoa habis sholat itu bohong. Ya, yang dijelaskan oleh para ulama adalah sunnahnya setelah sholat itu zikir dengan zikir yang sama Rasulullah diajarkan. Kalau setelah zikir dia punya hajat, ada doa yang mau dia panjatkan, silakan. Kalau ini tidak, habis sholat dia berdoa, ditinggal tuh yang sunnah, kan sayang. Itu yang mau disampaikan selama ini. Cuman dibilang, wah ini dilarang doa, apa segala macam. Tidak ada orang larang doa. Ya. Waktu berdoa itu sangat banyak. Orang-orang yang seperti ini, ya justru dia mau berdoa, di waktu ahsan terbaik berdoa, dia tidak doa. Sepertiga malam terakhir, Allah dalam hadis qudsi bilang, siapa yang minta anak kasih, siapa yang minta ampun, anak ampuni, dia tidak doa. Tapi di waktu yang lain yang tidak disunahkan dia mau berdoa. Ini kan aneh ini. Ya. Dia saat sujud dia bisa berdoa. Masalahnya lagi, dia cuma sujud di sujud yang terakhir. Dia doa di sujud yang terakhir. Padahal di setiap sujud itu dia boleh berdoa. Silahkan berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Masih ada sholat-sholat sunnah. Masih ada waktu di Jumat sore, waktu istijabah antara azan dan qomat. Ya sepertiga malam terakhir. Dan yang lain-lain dia tidak pakai. Kenapa kok harus habis sholat itu? Anda mau tanya, kenapa sih kok harus habis sholat? Ya. Anda tidak melarang dan tidak ada yang melarang.
silakan berdoa. Ada hajat dia mau sampaikan, dia mau panjatkan, tidak ada yang melarang. Tapi kenapa waktu-waktu yang dianjurkan istijabah dia tidak pakai, dia pakai yang ini? Itu yang kadang kita bingung gitu. Jadi kalau dia mau berdoa sih ada yang melarang. Cuman yang jelas ya zikir didahulukan karena itu sunnahnya. Setelah itu silahkan dia mau berdoa sekuat tenaga. Fadhal. Barakallahu fiik. Itu bisa aja. Barakallahu fiik. Masya Allah, semakin malam semakin hangat dan semakin menarik sekali. Ini ternyata sudah masuk lagi 2 pertanyaan. Namun sudah pukul 21:53 menit. Ustaz, apakah nanti akan disambung di lain kesempatan? Atau bagaimana? Ditampung, nanti kita jawab. Baik sekali, alhamdulillah. Mungkin sebelum diakhiri kajian ada akhir kalam dari Ustaz untuk mengakhiri pertemuan malam hari ini. Tafadhol ya Ustazuna. Nah, closing statement yang Nabila yang mau disampaikan di sini, kita sudah dekat sama bulan Ramadan ya. Kita doa sama Allah semoga disampaikan ke bulan Ramadan. Ya, karena kita tidak tahu umur kita juga sampai atau tidak ke bulan Ramadan di jamaah, dan minta supaya Allah kasih kita kemudahan bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa istiqomah terus, dan setelah Ramadan nanti istiqomah jalannya lurus sama seperti Ramadan, taat ya, takut sama Allah ya, meskipun tidak ada CCTV takut gitu kan ya, atau masih takutnya sama CCTV aja ya, naudzubillah dzalik ya, jangan sampai jemaah ya. Ini masalah istiqomah ini perlu disampaikan karena sangat penting ya, ini bagian besar dalam agama kita ya. 2 poin yang sudah kita sampaikan tadi itu sebagai pembuka dan sebagai yang mencakup semua di antara yang lain ya. Dari yang 8 yang sisa yang belum kita bahas ini, poinnya ini dasarnya ada di 2 ini ya. Insyaallah dipahami. Kalau belum dipahami tinggal ditulis saja, nanti akan kita jawab di pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang masih belum tahu kapan pertemuan itu ya,